warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bersama saya di program kami yang membahas informasi sejarah kesusastraan Indonesia dengan judul Mengapa Soeharto Membubarkan Lekra? Apa karena takut ataukah ada alasan lain? Lekra atau Lembaga Kebudayaan Rakyat pernah menjadi salah satu organisasi kebudayaan yang paling berpengaruh di era Orde Lama. Namun pada masa Orde Baru, organisasi ini dibubarkan oleh rezim Soeharto. Apakah pembubaran ini murni karena kekhawatiran politik atau ada alasan yang lain yang melatar belakanginya? Mari kita telusuri lebih dalam fakta sejarah yang melingkupi keputusan ini. Apakah Soeharto takut kepada Lekra pada masa itu ataukah ada alasan lain? Baik, akan saya jelaskan bahwasannya Soekarno lebih terbuka terhadap berbagai ideologi termasuk komunisme. Ia bahkan mencetuskan konsep Nasakom, yaitu nasionalisme, agama, dan komunisme untuk menyatukan berbagai kekuatan politik di Indonesia. Karena itu, di masa Soekarno, Lekra masih berkembang bebas sebagai bagian dari gerakan seni yang berpihak pada rakyat kecil. Namun, pada peristiwa G30S tahun 1965, Soeharto mengambil alih kekuasaan dan memandang komunisme sebagai ancaman besar. Berbeda dengan Soekarno yang mencoba merangkul berbagai ideologi, Soeharto justru ingin menghapus komunisme sepenuhnya dari Indonesia. Karena itulah, saat Soeharto berkuasa, Lekra dibubarkan bersama dengan PKI dan organisasi lain yang dianggap berhubungan dengan komunisme. Jadi, kalau di era Soekarno, Lekra masih mendapat ruang, sedangkan di era Soeharto, segala hal yang berkaitan dengan komunisme dilarang total. Jadi, bukan karena takut secara langsung, melainkan lebih mempertimbangkan politik dan ideologis untuk mengamankan kekuasaan serta mencegah pengaruh komunisme di Indonesia. Apakah ada tindakan yang dilakukan oleh Soeharto untuk membubarkan Lekra pada masa itu? Pasti ada, karena setiap organisasi dibubarkan pasti ada tindakannya. Tindakannya yaitu pembubaran dan pelanggaran. Setiap G30S tahun 1965, Soeharto menuduh Lekra terlibat dengan PKI. Akibatnya, organisasi ini dibubarkan dan dilarang beroperasi. Semua aktivitasnya itu dihentikan dan anggotanya mulai diburu. Selanjutnya, penangkapan dan pempenjaraan anggota. Banyak anggota Lekra yang ditangkap tanpa pengadilan yang adil. Beberapa dipenjara selama puluhan tahun, bahkan ada yang dieksekusi. Contohnya Pramudia Anantatur, seorang sastrawan terkenal, ditahan dan dikirim ke Pulau Buru untuk kerja paksa. Yang terakhir, stigmatisasi dan sensor, yaitu pemerintah Orde Baru melarang dan menyensor karya-karya yang dianggap berbau komunisme atau berhubungan dengan Lekra. Seniman yang pernah tergabung di Lekra dijauhkan dari dunia seni dan sastra. Buku-buku mereka sulit ditemukan. Karya-karya yang dimaksud karya-karya disensor itu karya tetralogi Pulau Buru dibuat oleh Pramudia Anantatur. Buku ini terdiri dari Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca. Karya selanjutnya yaitu Hoa Kiau di Indonesia, juga dibuat oleh Pramudia Anantatur. Buku ini membela hak-hak etnis Tionghoa di Indonesia. Selanjutnya, karya-karya puisi Lekra. Puisi dari seniman Lekra seperti Rival Apit dan Agam Bispi yang berisi semangat perjuangan buruh dan petani banyak disensor. Yang terakhir, itu lagu-lagu bertema perjuangan rakyat. Lagu-lagu yang dianggap berbau komunis seperti lagu perjuangan buruh dan petani. Jadi semua karya yang dianggap mendukung komunisme atau melawan pemerintah saat itu disensor dan dilarang beredar. Baik, terima kasih atas informasinya. Jadi kesimpulannya pada penjelasan yang pertama yaitu Soeharto tidak takut terhadap Lekra, melainkan ada alasan lain. Apakah ada perbedaan pandangan juga dari Soekarno dan juga Soeharto? Tentu ada perbedaan pendapatnya. Lekra, Soekarno, dan Soeharto punya pandangan yang berbeda mengenai ideologi dan peran kebudayaan dalam politik mereka. Lekra sendiri merupakan organisasi kebudayaan yang menganut paham realisme sosialis. Lekra menganggap seni sebagai alat perjuangan rakyat dan menolak budaya kapitalisme serta feodal.
Mereka sering bentrok dengan kelompok seniman yang lebih bebas dari politik seperti Manikebu. Soekarno sendiri berpendapat bahwa mendukung kebudayaan yang berpihak pada rakyat kecil dan melihat komunisme sebagai bagian dari perjuangan anti-imperialisme dalam konsep Nasakom, nasionalisme, agama, dan komunisme. Dalam konsep ini, komunisme tidak dianggap sebagai ancaman, melainkan sebagai dari kekuatan yang diperlukan untuk melawan imperialisme. Soekarno juga memberikan ruang bagi Lekra karena ia melihat budaya sebagai alat perjuangan politik. Jadi Soekarno tetap mendukung Lekra. Pendapat Soeharto sendiri, Soeharto memiliki pandangan yang sangat berbeda dari Soekarno. Setelah tahun 1965 menggulingkan Soekarno dan memusnahkan semua yang berhubungan dengan komunisme termasuk Lekra karena dianggap sebagai ancaman dari dihancurkannya Lekra. Soekarno ingin membangun stabilitas dengan menekankan ideologi yang dianggap mengancam termasuk seni yang berpihak pada perjuangan kelas. Tidak seperti Soekarno, Soeharto justru lebih terbuka terhadap ekonomi kapitalis dan investasi asing. Jadi, pada masa sebelum 1965, Lekra aktif dalam seni dan budaya dengan ideologi komunis, mendukung revolusi, dan sering mengkritik kelompok yang berseberangan dengan mereka. Tetapi setelah peristiwa G30S 1965, di mana PKI dituduh sebagai dalangnya, Soeharto dan militer mengambil alih kekuasaan dan membubarkan PKI bersama organisasi yang terkait termasuk Lekra. Soeharto tidak sepenuhnya takut secara pribadi pada Lekra, tetapi karena Lekra bagian dari gerakan komunis, ia melihatnya sebagai ancaman terhadap stabilitas dan kekuasaannya. Maka dari itu, Lekra dibubarkan oleh Soeharto. Oh, jadi antara Soekarno dan juga Soeharto ini berbeda pandangan. Iya. Kalau Soekarno ini menganut komunis, kalau Soeharto ini tidak menganut komunis. Ya, seperti itu. Baik, terima kasih. Jadi dari semua penjelasan tersebut, apakah ada sangkut pautnya dengan karya sastra yang dibukukan pada masa Lekra dibubarkan? Yang pastinya ada. Saya cantumkan juga di sebelah saya ini ada pelanggaran dari buku Bumi Manusia dan juga Anak Semua Bangsa oleh Jaksa Agung Republik Indonesia pada 29 Mei 1981. Didasarkan pada tuduhan bahwa karya tersebut ini mengandung ajaran Marxisme dan juga Leninisme yang disisipkan melalui data sejarah. Nah, selain itu, peredarannya ini dianggap dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum. Akibat dari keputusan ini, setiap individu yang memiliki atau menyimpan, memperdagangkan buku tersebut diwajibkan menyerahkan kepada kejaksaan. Setelah itu, pemerintahan Orde Baru ini sangat ketat dalam menyaring ekspresi budaya yang berpotensi menghidupkan kembali pemikiran kiri. Meskipun Bumi Manusia dan juga Anak Semua Bangsa lebih menyoroti perjuangan pribumi dan juga melawan kolonialisme, latar belakang Pramudia sebagai mantan anggota Lekra membuat pemerintah mencurigai bahwasannya buku ini mengandung propaganda terselubung yang dapat mempengaruhi pembaca secara ideologis. Tapi setelah reformasi pada tahun 1998, larangan terhadap karya Pramudia ini dicabut. Bumi Manusia dan juga Anak Semua Bangsa kembali beredar secara bebas dan kini diakui sebagai bagian penting dalam sastra klasik Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwasannya Bumi Manusia karya Pramudia Anantatur ini kan sudah dijadikan novel dan juga menjadi film. Seperti itu sejarahnya. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan mengenai buku Bumi Manusia karya Pramudia Anantatur. Bumi Manusia adalah novel pertama dalam tetralogi Buru karya Pramudia Anantatur. Buku ini menceritakan kisah Minke, seorang pribumi cerdas dan berpendidikan di era kolonial Belanda yang berjuang melawan ketidakadilan sosial dan kolonialisme. Minke adalah seorang keturunan priai yang mendapatkan pendidikan di sekolah elit Belanda. Ia mulai menyadari ketidakadilan yang dihadapi kaum pribumi meskipun ia sendiri mendapat hak istimewa. Minke jatuh cinta pada Annelies Malema, putri seorang wanita pribumi, Nyai Ontosoro dan pria Belanda.
Annelies meskipun cantik dan berbakat, dianggap tidak memiliki hak hukum karena ibunya adalah seorang nyai atau selir. Novel ini menyoroti bagaimana hukum kolonial lebih berpihak pada orang Eropa dibandingkan dengan orang pribumi. Nyai Ontosoro, Ibu Annelies, digambarkan sebagai wanita pribumi yang cerdas dan berani meskipun status sosialnya rendah. Minke mulai memahami pentingnya pendidikan dan tulisan untuk melawan sistem yang menindas. Ia sering menulis artikel yang mengkritik kebijakan kolonial. Mengenai mengapa bumi manusia dilarang, pada era Orde Baru, buku ini dilarang beredar karena dianggap mengandung ide-ide yang berbahaya. Kritik terhadap kolonialisme dan feodalisme yang bisa dianggap menyinggung rezim yang berkuasa saat itu. Pemikiran progresif dan nasionalisme yang dianggap dapat membangkitkan kesadaran politik rakyat. Latar belakang penulisnya, Pramoedya Anantatur yang pernah dipenjara karena dianggap terlibat dengan ide-ide kiri, namun setelah reformasi, Bumi Manusia kembali beredar luas dan bahkan diadaptasi menjadi film pada 2019. Secara objektif, Bumi Manusia bukanlah buku yang berbahaya dalam arti merugikan masyarakat. Sebaliknya, novel ini memberikan wawasan sejarah, kritik sosial, dan pemikiran kritis yang justru dapat membuka kesadaran pembacanya tentang ketidakadilan di masa kolonial. Alasan buku ini dianggap berbahaya pada era Orde Baru lebih bersifat politis daripada faktual. Pemerintah saat itu khawatir bahwa pemikiran kritis yang ditanamkan dalam novel ini, terutama soal ketidakadilan sosial, perlawanan terhadap sistem yang menindas, dan kebebasan berpikir, bisa menginspirasi rakyat untuk mempertanyakan kekuasaan yang ada. Selain itu, karena Pramoedya pernah dipenjara di Pulau Buru dengan tuduhan terkait komunisme, karya-karyanya pun tidak berbahaya meskipun tidak ada unsur propaganda komunisme dalam novel ini. Kini, setelah reformasi, buku ini justru dianggap sebagai salah satu karya sastra paling berharga dalam sejarah Indonesia. Novel ini tidak hanya mengisahkan perjuangan seorang individu, tetapi juga menggambarkan kondisi sosial politik bangsa pada masa kolonial yang bisa menjadi pelajaran bagi generasi muda. Selanjutnya yaitu buku Bumi Manusia sendiri dilarang oleh Kejaksaan Agung dengan surat larangan setelah setahun terbit. Sementara 3 buku sisanya langsung dilarang tak lama setelah dipublikasikan. Beberapa mahasiswa pernah dipenjara dengan tuduhan menyimpan dan mengedarkan buku Bumi Manusia. Salah satunya adalah Bonar Tigor Nai Pospos yang diseret pada aparat dari kamar kosnya di Pondok Pinang, Jakarta Selatan pada Agustus 1989. Bonar kemudian diinterogasi, dituntut dan juga dijebloskan ke penjara hampir 9 tahun. Dia dianggap sebagai aktor intelektual penyebar novel itu sekaligus menyebarkan ideologi komunisme. Ironis adalah kata yang digunakan Bonar beberapa kali saat menanggapi kabar Bumi Manusia, novel sastrawan kawakan Pramoedya Anantatur termasuk daftar rekomendasi buku sastra ke dalam kurikulum Merdeka mulai tahun ajaran baru. Saya nggak pernah membayangkan bahwa saya terkena hanya karena kasus buku. Bukan kita pula juga penulisnya. Ironisnya di situ, ujar Bonar kepada BBC News Indonesia pada Selasa 2022 bulan Mei. Demikianlah pembahasan kita kali ini mengenai alasan dibalik pembubaran Lekra oleh rezim Soeharto. Apakah karena ketakutan akan pengaruh ideologi tertentu atau ada faktor lain seperti upaya konsolidasi kekuasaan? Yang jelas, keputusan ini meninggalkan jejak mendalam dalam sejarah kesusastraan Indonesia. Terima kasih telah menyaksikan program kami. Sampai jumpa di informasi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.